Shalom, selamat malam pada dosen teman-teman. Perkenalkan, nama saya Imrian Aliteva, NIM 2003003036, kelas A semester 3, program studi sosiologi Universitas Nusa Cendana. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview buku ke-8 dari tugas saya. Yang pertama, rumusan masalah dan umum pendekatan. Subjek penelitian ini didefinisikan. Subjek ini kompleks dan mencakup interaksi kompleks dan pasangan yang saling terkait, aktivitas kompleks dan organisasi dan sistem teknis. CA adalah sumber utama dari OTC di mediasi, bertindak dan di peran subjek CA dan atau subjeknya. Definisi manajemen dan organisasi sebagai kasus khusus yang kompleks, kegiatan diperkenalkan dan dipertimbangkan. Manajemen adalah aktivitas kompleks yang memastikan efek dari subjek manajemen atau subjek CA ini pada sistem terkelola. Entitas manajemen yang dirancang untuk memastikan perilakunya yang mengarah pada pencapaian tujuan manajemen kesatuan. Yang kedua, organisasi adalah kegiatan yang kompleks dengan tujuan untuk menciptakan keteraturan internal, koherensi, interaksi antara yang kurang lebih terdiferensiasi atau otonom. Unsur pokok kegiatan ini atau termasuk melalui pembentukan dan pemeliharaan hubungan timbal balik antar unsur-unsur dengan karakteristik yang diberikan. Penelitian dalam pengolahan CA dan STS diilustrasikan oleh tempat indikator penting. Pada bab kedua, konsep aktivitas dasar dan konsep dan kompleks diperkenalkan. Fitur seluruh sistem dari aktivitas kompleks terungkap berdasarkan persyaratan dasar mereka dengan teori yang dikembangkan dari metodologi aktivitas kompleks yang dirumuskan. Materi bab kedua mencakup 10 bagian. Pada bagian pertama, definisi aktivitas dasar dan kompleks yang diberikan. Bagian dari yang kedua hingga yang ke-9 dikhususkan untuk isolasi dan analisis fitur-fitur CA di seluruh sistem. Di bagian ke-10 berdasarkan analisis singkat dari bidang pengetahuan yang berdekatan, alasan untuk membuat metodologi untuk aktivitas kompleks disajikan dan persyaratan untuk itu dirumuskan. Bab ini menjelaskan model elemen CA, struktur logis dan kausal dari CA, sifat-sifat elemen aktivitas dianalisis. Dalam analisis aktivitas kompleks, bab kedua mengidentifikasi properti seluruh sistem, utamanya keberadaan struktur internal non-sepele serta struktur fraktalitas yang didekomposisi menjadi elemen-elemen yang lebih banyak kasus adalah dirinya sendiri. Berdasarkan sifat ini, model elemen CA dan model elemen kompleks yang memungkinkan memperoleh model secara dipertimbangkan di bawah ini. Di atas pada kedua bab disebutkan bahwa perbedaan antara logika dan struktur kausal temporal CA sangat penting. Oleh karena itu, model rekursif integrasi elemen CA diwujudkan dalam bentuk struktur logis dan kausal. Bab ini mencakup 4 bagian. Yang pertama, memperkenalkan model formal dari elemen aktivitas kompleks atau elemen struktural aktivitas yang disebut CA. Yang kedua, mempertimbangkan properti elemen CA. Yang ketiga dan keempat dikhususkan untuk model struktural CA logis dan kausal yang masing-masing.
Ketidakpastian dan penciptaan kompleks komponen aktivitas. Salah satu fitur sistem yang paling penting dari aktivitas kompleks adalah ketidakpastian dan pembangkitan elemen aktivitas baru. Dalam banyak kasus mereka berhubungan langsung, jadi bab ini dikhususkan untuk analisis dan diskusi mereka. Materi bab keempat mencakup 5 bagian. Pada pertama dari mereka mengklarifikasikan KLHS atas dasar munculnya unsur-unsur baru CA adalah diperkenalkan. 3 berikutnya secara konsisten menganalisis semua kelas pengambilan CA yang dipilih memperhitungkan ketidakpastian dan aktivitas mata pelajaran atau sebagai salah satu sumber signifikan ketidakpastian. Pada bagian kelima, model generalisasi dari manifestasi ketidakpastian dalam pelaksanaan KLHS diusulkan. Selanjutnya, model proses aktivitas kompleks. Realisasi aktivitas kompleks terjadi dalam kasus umum dalam bentuk pembangkitan realisasi dan evaluasi seperangkat elemen yang berinteraksi dari aktivitas kompleks yang membentuk struktur hierarkis. Dalam bab-bab sebelumnya, model struktural CA telah dijelaskan dan generasi elemen CA telah dianalisis, dihasilkan elemen CA, direalisasikan dan berkembang seiring waktu. Jadi sekarang akan mempertimbangkan model proses KLHS dari model untuk mewujudkan siklus hidup, model yang mewakili evolusi elemen CA perilakunya lembur. Selanjutnya bab ini dikhususkan untuk kategori evaluasi kegiatan. Dianggap sebagai proses mendapatkan hasil. Karakteristik ringkasan utama dari proses semacam itu adalah jawaban atas pertanyaan apa yang diterima pada jam berapa dan biayanya yang menyebabkan selesainya proses. Diformalkan jawaban numerik untuk ini. Pertanyaan memberikan nilai karakteristik ringkasan yang sesuai dari CA dari efektivitas dan efisiensinya. Yang dibahas di bawah ini, evaluasi kegiatan dilakukan. Yang pertama, dalam bentuk peramalan a priori sebelum aktivitas dimulai. Saat membuat teknologi CA untuk memilih pilihan terbaik untuk direalisasi. Kedua, a posteriori telah menyelesaikan tindakan evaluasi. Setiap prediksi terhambat oleh ketidakpastian perilaku masa depan dari objek yang bersangkutan. Selanjutnya, organisasi dan manajemen aktivitas kompleks. Organisasi dan manajemen di salah satu sisi adalah kasus khusus dari aktivitas kompleks. Di sisi lain mereka memiliki elemen dari aktivitas kompleks. Dalam pengantar sekte dan sekte, konsep organisasi yang manajemen diperkenalkan dan aspek sistem lebar diperiksa terlebih dahulu. Tercatat bahwa setiap aktivitas kompleks mencakup unsur-unsur terkait organisasi dan manajemen. Setelah model CA diperkenalkan di bab sebelumnya, konsep organisasi dan manajemen dapat dianalisis secara formal dalam kaitannya dengan model yang diusulkan. Penggunaan bahasa CIA, logis, sebab akibat, dan model yang diusulkan. Secara kompleks teknologi dikenal dan di dalam kelima masalah sintesis teknologi optimal hasil bagian langsung
menanggapi persyaratan terhadap metodologi aktivitas dan kompleks yang mendukung persyaratan tersisa. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.